Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Psikoedukasi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku dan kognitif sosial. Selamat menyaksikan. Oke, di sini kita akan memasuki slide kedua, yakni definisi belajar dan bukan. Pembelajaran dapat diartikan sebagai pengaruh yang relatif permanen pada perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang terjadi melalui serangkaian pengalaman yang dialami. Jadi, semua pengalaman yang kita alami itu bisa disebut sebagai proses belajar. Kemudian, tidak semua yang kita tahu adalah hasil belajar. Kita mewarisi beberapa kapasitas bawaan sejak lahir, tidak dipelajari. Jadi, kita juga membawa kapasitas itu sejak bayi, bahkan sejak dilahirkan. Jadi tidak semuanya bisa dipelajari. Masuk ke slide ketiga. Di sini ada pendekatan kognitif dalam pembelajaran. Terdapat 4 pendekatan kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kognitif sosial menekankan pada interaksi perilaku, lingkungan, dan orang dalam menjelaskan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pendekatan pemrosesan informasi menekankan pada bagaimana anak memproses informasi melalui perhatian, memori, berpikir, dan proses kognitif lainnya. Yang ketiga yaitu pendekatan konstruktivis kognitif, menekankan konstruksi kognitif pengetahuan dan pemahaman anak. Kemudian yang keempat, pendekatan konstruktivis sosial, menekankan pada kerjasama dengan pihak lain untuk menghasilkan pengetahuan dan pengalaman. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan perilaku dalam pembelajaran. Pendekatan perilaku dalam pembelajaran ini ada 2 pendekatan. Yang pertama, pengondisian klasik, dan yang kedua, pengondisian operan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu pengondisian klasik dan apa itu pengondisian operan. Jadi maksud dari pengondisian klasik adalah bentuk pembelajaran asosiatif, di mana stimulus netral diasosiatifkan dengan stimulus bermakna atau ilmiah dan akan menimbulkan respon yang sama. Itu mengenai stimulus, itu mengenai pengkondisian klasik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengkondisian operan. Maksud pengkondisian operan di sini adalah bentuk pembelajaran di mana konsekuensi berupa hukuman dan imbalan atau reward atau penguatan dari perilaku yang akan menghasilkan perubahan dalam probabilitas bahwa perilaku itu akan terjadi. Jadi maksudnya seperti ini. Pengkondisian operan itu bagaimana caranya, yakni sistem pembelajaran atau bentuk pembelajaran yang dimana perilaku individu akan berubah ketika diberi sebuah penguatan atau imbalan atau respon positif ataupun negatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pendekatan perilaku dalam pembelajaran. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Apa sih analisis perilaku terapan dalam pendidikan itu? Analisis perilaku terapan dalam pendidikan adalah sebuah prinsip, penerapan prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Nah, dalam analisis ini terdapat 3 penggunaan analisis perilaku. Yang pertama ada meningkatkan perilaku yang diharapkan, yang kedua ada menggunakan prompt and shaping, yang ketiga ada mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah meningkatkan perilaku yang diharapkan. Nah, dalam meningkatkan perilaku yang diharapkan terdapat 5 strategi yang kita gunakan dalam meningkatkan perilaku yang tentunya kita harapkan. Yang pertama adalah memilih penguatan yang efektif. Nah, untuk mengubah perilaku yang diharapkan atau meningkatkan perilaku yang diharapkan, pertama adalah memilih penguatan yang efektif dalam mengubah perilaku tersebut. Yang kedua ada menjadikan penguatan kontingen dan tepat waktu. Jadi penguatannya itu secara tepat waktu dan kontinu gitu. Dan ketiga adalah memilih jadwal penguatan yang baik. Dalam untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan, strategi yang ketiga adalah memilih jadwal penguatan yang baik. Dalam artian
jadwal penguatan harus harus dipertimbangkan. Yang keempat adalah menggunakan perjanjian. Untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan, kita melakukan perjanjian bagaimana kedua belah pihak saling menguntungkan untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan tersebut. Yang kelima ada menggunakan penguatan negatif secara efektif. Penguatan negatif di sini adalah bagaimana untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan. Penguatan yang negatif harus dilakukan secara berkala atau efektif. Nah, yang kedua adalah menggunakan prompt and shaping. Apa sih prompt and shaping itu? Pertama adalah prompt. Prompt adalah dorongan yang diberikan untuk meningkatkan respon tersebut terjadi kembali. Jadi prompt ini adalah sebuah dorongan yang diberikan untuk meningkatkan respon dari manusia tersebut agar terjadi kembali seperti itu. Dan shaping adalah penguatan setiap respon yang mirip dengan perilaku yang diharapkan. Jadi shaping ini memperkuat setiap respon yang hampir sama dengan perilaku yang kita harapkan seperti itu. Nah, yang terakhir ada mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Ada 4 langkah dalam mengurangi perilaku yang tidak diharapkan ini. Yang pertama adalah menguraikan penguatan diferensial. Yang kedua adalah menghentikan pelenyapan. Yang ketiga adalah menghilangkan stimulus yang diinginkan. Yang terakhir adalah menghentikan stimulus yang tidak disukai oleh manusia tersebut. Nah, dari 4 langkah tersebut kita dapat mengurangi perilaku yang tidak diharapkan dan memunculkan perilaku-perilaku yang kita harapkan seperti itu. Baik, selanjutnya pendekatan kognitif sosial terhadap proses pembelajaran. Yang pertama itu teori kognitif sosial Bandura ya. Teori kognitif sosial atau social cognitive theory ini menyatakan bahwa faktor sosial, kognitif, dan juga faktor perilaku memainkan peran penting dalam proses pembelajaran suatu anak-anak ya. Faktor kognitifnya mungkin tuh berupa ekspektasi murid untuk meraih keberhasilan mereka di dalam kelas. Yang selanjutnya faktor sosialnya mungkin mencakup pengamatan murid terhadap orang tua mereka. Albert Bandura adalah seorang arsitek utama teori kognitif sosial ini. Dalam model pembelajaran Bandura, ia menekankan faktor kognitif dalam afeksi diri. Afeksi diri di sini yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan menciptakan hasil yang positif. Contohnya itu seperti seorang anak yang mempunyai afeksi diri rendah, kemungkinan mereka tidak akan mencoba belajar untuk ujian karena ia tidak percaya bahwa hal itu atau belajar membawa kebaikan untuknya. Yang kedua, pembelajaran observasional. Belajar observasional adalah pembelajaran yang melibatkan memperoleh keterampilan, strategi, dan keyakinan dengan mengamati orang lain. Jadi bagaimana seseorang dengan mengamati orang lain itu dapat memperoleh strategi dan keterampilan serta keyakinan yang mereka amati. Pembelajaran observasional ini terlibat dalam banyak aspek kehidupan anak di dalam kelas maupun di berbagai media. Yang selanjutnya pendekatan perilaku kognitif dan regulasi diri ya. Pendekatan perilaku kognitif ini menekankan murid untuk memonitor, mengelola, dan mengatur perilaku mereka sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan.